Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati kakak-kakak panitia penyelenggara Lomba National Competition Islamic Festival 2024, serta teman-teman semua sebangsa setanah air yang saya sayangi dan saya banggakan. Dalam lanskap digital saat ini, kita setiap kali berinteraksi dengan teknologi, kita berada di tengah pertempuran antara dua titik fokus. Satu yang mendorong kita menuju kesenangan duniawi, dan satu yang mengarahkan kita menuju kebahagiaan abadi. Pilihan kita dalam memanfaatkan teknologi mencerminkan keputusan kita dalam perang batin ini. Lalu, bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita harus memilih satu di antara keduanya? Izinkan saya, Ade Ratu Safitri, membawakan materi dakwah yang berjudul Clash of Devotion dalam Teknologi dan Spiritualitas. Di tengah gelombang digital yang melanda setiap aspek kehidupan, kita seperti hidup di dalam film science fiction yang tidak pernah berhenti. Sudah pernah terjebak dalam distraksi duniawi belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan saat ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di tengah-tengah kecanggihan dan kesibukan dunia maya? Sebelum itu, mari kita renungkan bersama arti mencintai Allah. Mencintai Allah bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga perilaku kita sehari-hari, seperti firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cinta kita kepada Allah harus tampak dalam setiap aspek kehidupan dengan senantiasa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk bagaimana ketika kita menggunakan teknologi. Oleh karena itu, kita perlu melihat teknologi sebagai cermin hati. Apakah penggunaan teknologi membuat kita lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Marilah kita gunakan teknologi sebagai alat untuk refleksi diri, menjadikannya sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas hati kita. Teknologi bisa diibaratkan pula sebagai alat musik dalam orkestrasi kehidupan. Jika dimainkan dengan benar, alat musik ini dapat menghasilkan melodi yang indah. Gunakanlah fitur-fitur teknologi untuk memperkuat iman, seperti seorang pemusik yang memainkan alatnya dengan penuh perasaan.
Jika kita gunakan dengan niat yang benar, ini tentu bisa menjadi alat yang memperindah simfoni spiritual. Daripada cek kodam, mending cek iman, supaya kita senantiasa berada pada lingkaran kebaikan yang mendorong kita untuk meningkatkan kadar keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, kita perlu melakukan digital detox terlebih dahulu untuk fokus dalam beribadah. Kedua, manfaatkanlah platform yang mendukung spiritualitas seperti aplikasi pengingat sholat atau tafsir Al-Quran. Cobalah untuk berbagi konten positif di media sosial sebagai amal jariah. Ketiga, praktikkanlah mindfulness digital dengan kesadaran penuh saat menggunakan teknologi. Dalam pelukan rahmatnya, setiap langkah kita terwujud dari niat yang tulus, seperti doa yang mengalir ke langit. Niat adalah jembatan menuju ridho dan berkah ilahi. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pergi ke Mekah melihat Ka'bah, ketemu Torik Haji 2 bulan, kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.